Sebelum kita mulai, marilah kita sejenak memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh yang tengah berjuang menghadapi musibah ini. Sumatera dan Aceh kembali berduka. Banjir bandang dan tanah longsor menghancurkan desa, merenggut nyawa, dan melumpuhkan ekonomi. Selama ini kita sering menyalahkan faktor alam, curah hujan ekstrim lah, dan lain-lain. Tapi benarkah ini murni bencana alam? Dari beberapa sumber yang telah kita kumpulkan, ini bukan hanya bencana alam, tetapi ini adalah bencana ekologis, bencana yang diperparah oleh tangan manusia. Hutan di kawasan hulu sungai, terutama di Bukit Barisan Sumatera, adalah benteng pertahanan alami kita. Akar pohon adalah spons raksasa yang menyerap air hujan. Ketika benteng itu dirusak oleh pembalakan dan alih fungsi lahan, fungsi ekologisnya runtuh. Air hujan yang ekstrim tidak lagi terserap. Ia langsung meluncur deras ke bawah. Limpasan air yang besar memicu erosi masif dan tanah longsor. Material tanah, batu, hingga gelondongan kayu diangkut ke sungai, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan parah. Inilah yang kita saksikan sebagai banjir bandang yang mematikan. Untuk memahami faktor lain selain faktor alam, mari kita fokus pada kasus di Tapanuli, Sumatera Utara. Wilayah yang baru-baru ini terdampak parah, organisasi lingkungan seperti WALHI tegas menuding bahwa bencana di sana diperparah oleh aktivitas industri ekstraktif di hulu daerah aliran sungai Batang Toru. Jadi kita menyangkal ya pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrim. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrim ini. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di Sumatera bukan hanya ada satu korporasi raksasa yang eksis. Mulai dari perusahaan tambang emas, yang dituding mengurangi tutupan hutan Batang Toru, menyebabkan sedimentasi tinggi dan mengganggu fungsi resapan air vital. Proyek pembangkit listrik tenaga air yang dikeluhkan karena pembukaan lahan besar-besaran dan penggerukan material untuk terowongan, hingga perusahaan yang mengubah hutan menjadi tanaman industri. Penanaman monokultur seperti eukaliptus merusak struktur tanah dan menghilangkan kemampuan hutan menyerap air secara efektif, menjadikan lahan atau tanah rentan longsor. Hal ini pun diamini oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dia bahkan secara langsung meminta Menteri Kehutanan, Menteri SDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi diri atau taubatan nasuha. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Perusahaan-perusahaan ini memegang konsensi ribuan hingga jutaan hektar, mengganti hutan alam yang kompleks dengan perkebunan monokultur sawit atau eukaliptus. Skala deforestasi ini telah mengubah total ekosistem Sumatera, menjadikannya bom waktu hidrologis. Selain korporasi legal, peran pembalakan liar atau illegal logging tidak boleh dilupakan. Mantan pejabat BUMN pernah menyatakan hampir seluruh perusakan hutan disinyalir merupakan aktivitas ilegal yang terstruktur. Pembalakan liar seringkali melibatkan jaringan besar yang memanfaatkan akses dan jalur yang dibuka oleh perusahaan resmi. Kayu-kayu ilegal ini pun ikut terbawa saat banjir bandang, menjadi bukti nyata ulah manusia di balik bencana. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi ini soal keadilan. Kepala BP BUMN dan organisasi lingkungan mendesak Polda di Sumatera untuk mengusut tuntas praktik pembalakan liar, serta mengevaluasi izin korporasi di wilayah hulu yang rentan. Dampak dari kerusakan ini terasa secara nyata, kerugian triliunan rupiah, rusaknya infrastruktur, dan hilangnya nyawa. Siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya-biaya ini? Selama perusahaan-perusahaan ini diizinkan merusak ekosistem vital, selama itu pula Sumatera akan terus menghadapi ancaman banjir bandang yang mematikan. Hujan pemicu, tapi kerusakan hutan adalah fondasi dari kehancuran ini. Kita membutuhkan audit lingkungan yang transparan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Izin operasi korporasi di wilayah hulu harus dievaluasi atau dicabut
jika terbukti merusak. Peran dari kita semua ini penting, mulai dari menuntut keadilan, mendukung aktivis lingkungan, hingga menyuarakan perlunya rehabilitasi hutan. Bencana ekologis ini adalah cermin, sudah saatnya kita bertindak sebelum alam mengambil segalanya kembali. Mari sama-sama kita cari tahu lebih lanjut dan bergabunglah dalam perjuangan untuk melindungi paru-paru Sumatera.